Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi kali ini aku mau bikin video tentang budgeting keluarga aku lagi ya. Mohon maaf apabila video aku ini terlambat dari bulan-bulan sebelumnya. Dan seperti yang kalian lihat dari awal ya teman-teman, di awal video itu udah kelihatan kalau aku tuh udah nulis budgeting itu dari lama banget gitu ya. Setelah nikah pun aku udah nulisin budgeting, tapi belum terlalu konsisten seperti sekarang, tapi selalu berusaha untuk mencatat apa aja yang aku keluarkan gitu. Nah jadi kembali ke video untuk bulan ini tuh aku tulisin aja gajian Januari ya teman-teman, gajian Januari 2022 gitu. Untuk penghasilan pun aku masih sama, aku cuma mengambilnya 3 juta ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku cuma ngambil 3 juta untuk kebutuhan aku selama 1 bulan ke depan. Jadi semisal ada uang lebih, itu aku langsung masuk aja ke tabungan. Sedangkan ada uang kurang, itu aku ngambil dari tabungan. Nah kebetulan untuk bulan ini aku itu ada kayak acara mendadak gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin walaupun ada acara mendadak, jangan ngambil tabungan dulu. Kecuali semisal udah bener-bener nggak cukup ya teman-teman untuk kebutuhan sehari-hari, baru deh boleh disarankan mengambil tabungan itu. Nah tujuan menabung itu kan sewaktu-waktu kita butuh mendesak itu bisa diambil ya teman-teman. Jadi kita itu nggak usah pinjem kesana kemari nyari pinjaman repot-repot kayak gitu. Nah seperti biasa di sini untuk poinnya aku bagi menjadi 3 ya teman-teman. Pokoknya ini sih nggak jauh-jauh, cuma kayak gini aja bulanan aku yang wajib. Terus untuk kebutuhan pokok itu tuh jadi bener-bener yang aku keluarin setiap bulan itu sama. Tapi ada bedanya juga sih, dan bedanya itu ada di kebutuhan lain-lain. Nah untuk angsuran rumah sendiri 1 bulannya aku bayar 850.000. Sebenarnya ini tuh masih lebih ya teman-teman. Untuk angsuran rumah itu 800 berapa untuk admin, dan kelebihannya itu nggak sampai 850, tapi aku selalu setornya 850.000. Sisanya itu bisa dianggap sebagai tabungan. Terus untuk listrik aku 1 bulan kasih anggaran 250.000. Alhamdulillah masih cukup ya teman-teman, dengan daya 900 watt, pemakaian AC jika malam hari saja. Untuk SPP kakak Dava di sini 235.000, turun dari bulan sebelumnya karena untuk saat ini kakak Dava itu lagi off, nggak ikut TPQ ya teman-teman, jadi cuma ngaji di rumah aja sama aku. Untuk anggaran kuota masih sama 100.000 rupiah untuk aku dan pak suami. Terus ke lain-lain itu aku anggarkan 50.000, jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Ini mencakupi antara bayar sampah dan air ya teman-teman. Kalau untuk kas RT itu sebenarnya ada, tapi beberapa kali itu nggak pernah diambil gitu, nggak ada penagihan, akhirnya aku skip aja dulu. Untuk bayar air pun aku per bulan hanya sekisaran 15-25.000 aja, tapi 2 bulan terakhir aku cuma bayar 15.000. Terus lanjut ke poin kedua, di sini ada kebutuhan wajib. Jadi ini tuh bener-bener kebutuhan yang kita gunain gitu ya teman-teman, yang kita perlukan. Di sini ada beras, gas, belanja bulanan, belanja mingguan, dan juga perlengkapan anak. Untuk beras di sini aku skip ya teman-teman, aku nggak kasih anggaran budget karena kemarin aku dapat kiriman beras dari ibu mertua, kurang lebihnya itu 10 kg. Untuk gas aku kasih budget 40.000 rupiah, sebenarnya sih nggak ada ya teman-teman. Dan di sini pun aku kan jualan gas sendiri. Kemarin tuh ada yang tanya, jadi Mbak Ira itu kan jualan gas, kalau ngambil gas itu bayar apa enggak? Aku tetap bayar ya teman-teman, jadi konsisten gitu, anggap aja aku tuh sama-sama beli, jadi kan keuntungannya itu bisa
kelihatan dan modal pun nggak kepakai. Untuk belanja bulanan masih sama di budget 200.000, belanja mingguan sama di budget 400.000 serta perlengkapan anak 200.000, totalnya 840.000 rupiah. Jadi teman-teman, untuk gas itu sebenarnya aku sebulan itu satu ya, tapi kayak kemarin aku itu baru masang gas, baru 5 detik itu udah mati. Jadi pas kemarin aku pasang itu jarumnya itu nggak naik. Aku pikir apa regulator aku yang rusak atau gimana, akhirnya aku nyalakan, itu nyala ya teman-teman, tapi selang 5 detik itu langsung habis, langsung mati. Begitu aku angkat pun ya ringan gitu, lebih ringan dari tabung yang lainnya. Akhirnya aku ngambil lagi ya teman-teman, terus budgetnya itu 40.000 dan sampai sekarang aku belum ganti gas lagi. Jadi itu untuk cadangan bulan ini 40.000. Terus lanjut ke poin ketiga, di sini tuh ada kebutuhan lain-lain. Jadi kebutuhan ini tuh butuh nggak gitu ya teman-teman. Kalau snack time kakak Dava itu ada sih ya, aku kasih budget dan imunisasi. Nah aku pikir untuk bulan ini tuh Devano itu udah nggak imunisasi, nanti nunggu 9 bulan. Ternyata ada lagi imunisasi ya di usianya yang ke-7 bulan, namanya IPV atau apa sih, atau IPV kalau nggak salah gitu. Jadi aku kasih budget aja 40.000. Snack time kakak Dava masih sama di 90.000 rupiah. Terus ada acara Tedak Siten. Nah ini ya teman-teman, kebutuhan tak terduga aku di bulan ini. Ini tuh ada Tedak Siten ataupun acara 7 bulanan gitu untuk Devano alias turun tanah ya teman-teman. Jadi kalau di Jawa itu ada tradisi seperti itu. Aku kasih anggaran aja untuk bikin bubur 400.000. Dan totalnya untuk kebutuhan lain-lain itu ada 530.000. Dari kewajiban, kebutuhan wajib, dan kebutuhan lain-lain aku jumlahkan, jumlahnya ada 2.855.000, dan di sini aku masih memiliki sisa uang 145.000. Nah uang ini seperti biasa aku bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman, tapi kali ini aku bagi menjadi 3 bagian saja. Yang pertama itu ada di tabungan, yang kedua itu sedekah, dan yang ketiga itu dana hiburan ataupun bisa digunakan menjadi dana darurat. Sebenarnya dana hiburan dan dana darurat itu sendiri-sendiri ya teman-teman, tapi berhubung untuk budget aku tidak cukup, akhirnya aku gabungin aja menjadi satu. Semisal nanti untuk hiburan aku bisa mengambil dari anggaran yang lain. Terus di sini untuk bulan ini aku nggak kasih anggaran bensin ya teman-teman. Bensin dan uang jajan pak suami itu aku nggak nanggung. Jadi uang yang aku kelola ini untuk kebutuhan rumah aja ya teman-teman. Bulan ini aku nggak bisa ngasih bensin, itu semua tanggungan pak suami. Biasanya aku kasih anggaran ya teman-teman, nanti kalau kurang-kurang tetap pak suami nanggung kekurangannya. Nah ini untuk tabungan itu nggak perlu banyak ya teman-teman, sedikit nggak apa-apa asal konsisten. Terus untuk sedekah itu minimal 2,5% dari penghasilan kita itu ada hak orang lain. Terus sisanya ini untuk family time ataupun dana darurat. Sedangkan family time itu tidak harus mewah, tidak harus mahal, karena bahagia itu ada pada dalam diri sendiri. Nah jadi kira-kira oret-oretan aku bulan ini tuh cuma segini ya teman-teman. Semoga ini tuh cukup untuk 1 bulan ke depan. Dan untuk jajan pak suami serta untuk bensin bulan ini itu aku udah bilang sama pak suami, dan pak suami itu mengerti ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya dia harus nyari tambahan. Dan juga kemarin ada beberapa pertanyaan, untuk gaji pak suami itu ada pegangan sendiri ataupun masuk ke aku semua gitu ya teman-teman. Jadi full gaji pak suami itu masuk ke aku semua. Untuk ATM dan PIN pun aku ada di aku ya teman-teman, karena pernah juga aku kasihin ke pak suami biar pegang sendiri, tapi pak suami itu nggak mau, dan pak suami malah mempercayakannya itu ke aku, jadi supaya aku yang pegang dan aku yang kelola. Oke lah ya teman-teman. Jadi kalau pak suami jajan ataupun apa itu dia nyari uang tambahan di luar dari penghasilan pokoknya pak suami. Nah semoga video aku ini bisa menginspirasi, apalagi untuk yang penghasilannya itu sama kayak aku dan punya
tanggungan rumah kayak aku ya. Jadi seadanya aja, yang penting kita itu masih bisa terpenuhi untuk segala kebutuhannya. Dan aku rasa cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.